Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita membaca doa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baiklah, teman-teman, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Kalau sudah berdoa, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ica, Hadir. Nia, Hadir, Bu. Bima, Hadir. Henry, Hadir. Yani. Telat, Bu. Lagi di jalan mungkin. Ya, Ibu tunggu 5 menit ya. Putri. Hadir, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir? Cuma Yani, Bu, belum datang. Cuma Yani. Oke, baiklah. Hadir semua ya. Oke, kalian sudah siap belajar? Ya. Oke, kalau sudah siap, buka halaman 53 tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Nah, yang pertama itu kita membahas tentang pengertian. Nah, kalian tahu pengertian Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Tidak. Nah, Rasul itu yang berarti utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul ialah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, untuk orang lain atau umatnya. Nah, Rasul ini ialah seorang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditugaskan menyuruh kaumnya untuk segera melaksanakan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah paham apa itu Rasul? Nah, Rasul itu juga bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, adapun Nabi. Nah, Nabi ini yang berarti berita. Nah, Nabi juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak bertanggung jawab pula untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya atau umat manusia. Nah, manusia dalam keadaan lembah dosa ataupun lembah kebodohan yang sering mereka lakukan yang perilaku yang tidak bermoral. Nah, jadi pengertian iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah telah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan Rasul untuk menyeru kaumnya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah takut. Kemudian di antara mereka diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula dalam keadaan kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan Rasul-Rasul. Paham anak-anak? Paham, Bu. Pengertian iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala? Paham. Paham. Nah, yang selanjutnya itu, kalau sudah paham tentang pengertian, kita lanjut yang kedua ya, anak-anak. Nama-nama dan sifat iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama Rasul ini kita tidak mengetahui berapa jumlahnya, tapi kita sebagai umat manusia harus mengetahuinya. Nama-nama Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Kalian tahu berapa jumlahnya nama-nama Rasul di dalam Al-Quran? Tidak, Bu. Nah, nama-nama Rasul di dalam Al-Quran itu ada 25 Rasul. Nah, yang pertama itu ada Adam, Idris, Nud, Lut, Ismail, Soleh, Ayub, Yusuf, Yakub, Harun, Zulkifli, itu Isa, Musa, Muhammad, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Zakaria. Nah, paham anak-anak? Iya, Bu. Oke, kalau sudah paham, baiklah. Nah, nama-nama Rasul tadi kalian sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, nah Ibu ada sebuah lagu, nama-nama Rasul itu ada 25 Rasul. Jadi kalian silakan dengar ini. Kita nyanyi bersama-sama ya kan anak? 1, 2, 3. Dengar ya. Salamtu ala Nabi, assalamu ala Rasul, anbiya'il mursalin,
Mukhoru, salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang dimuliakan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ismail, Elut Ismail, Musa, Yakub, Yusuf, Ayub, Saib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Nuh, Zakaria, Yahya, Isa, Akhirul Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nah, baiklah. Kalian sudah mendengarkan lagunya. Nah, kalian nanti supaya kalian mudah menghafal nama-nama Rasul tadi ya, anak-anak. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut yang tentang sifat-sifatnya. Nah, kalian tahu sifat-sifatnya itu ada apa saja? Tidak, Bu. Nah, yang pertama itu sifatnya itu sidik. Sidik. Nah, sidik ini apa, anak, artinya? Sidik ini yang artinya benar. Nah, maksudnya benar, setiap perkataan dan perbuatan Rasul itu selalu benar dan tidak pernah salah. Nah, yang kedua itu amanah. Nah, amanah ini dapat dipercaya. Nah, maksudnya tuh setiap Rasul dan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya supaya mudah dipercaya dan tidak ingkar janji dan lahir dan batin. Nah, yang selanjutnya itu tabligh. Nah, kalian tahu apa itu tabligh? Nah, tabligh ini menyampaikan, maksudnya tuh setiap nabi dan rasul itu menyampaikan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang tersembunyi dan disampaikan secara langsung. Nah, yang terakhir itu fatona. Fatona. Nah, fatona ini artinya cerdas. Maksudnya setiap nabi dan rasul itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda, baik itu bijaksana, cerdik, dan cerdas. Nah, kalian sudah paham sifat-sifatnya tadi ada berapa, anak? Paham. Nah, sifat-sifatnya itu ada 4. Kalian harus mengingatnya ya. Iya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut yang pembahasan ketiga. Ini yang nama-nama tadi, anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada tugas-tugas dan fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu tugasnya itu apa saja? Tidak. Nah, tugas yang pertama itu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akidah kaumnya yang masih menyembah berhala. Nah, yang selanjutnya itu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan kaumnya yang telah rusak akidahnya, yang dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Nah, mereka pun diajak kembali bertobat kepada Allah. Nah, adapun tugas-tugasnya yang pertama itu membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memperingati bagi orang yang ingkar. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua menyampaikan kebenaran. Hanya membawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada kaumnya. Yang ketiga itu menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Nah, yang keempat itu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar untuk merasakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran tauhid. Nah, kalian paham 4 tugas itu tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Tidak, Bu. Nah, kalau tidak kita lanjut yang fungsinya ya, anak-anak. Nah, yang pertama itu fungsinya itu ada 4. Nah, ada 4 di buku kalian, silakan lihat. Nah, fungsi yang pertama itu kita menjadi manusia yang pandai. Kita menjadi manusia pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu kita diajarkan tentang cara mengamalkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu kita senantiasa dalam mengamalkan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat itu keimanan kita kepada Allah akan bertambah apabila kita mempercayai bahwa Rasul itu manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas-tugas dan fungsi iman kepada Rasul, anak-anak? Tidak. Nah, kalau tidak, kita lanjut ke materi kita. Kalau kalian sudah paham tugas-tugas dan fungsinya tadi, kita lanjut yang keempat, perbedaan antara Nah, kalian tahu perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dan Rasul lainnya itu apa, anak-anak? Nah, tidak. Nah, Rasul Ulul Azmi itu yang berarti tabah dan sabar. Maksudnya itu Rasul Ulul Azmi adalah
orang yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menanggung penderitaan dan menghadapi cobaan. Nah, sebagian ulama berpendapat yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu, kalian tahu Rasul siapa aja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu anak? Nah, kalau yang tidak ada yang tahu, ada 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang kedua itu Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Muhammad. Yang keempat Nabi Musa. Yang kelima Nabi Nuh. Nah, kenapa kelima nabi ini termasuk Nabi Ulul Azmi? Karena mungkin mereka termasuk nabi-nabi yang tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah mereka termasuk Rasul Ulul Azmi. Kalian paham? Nah, adapun perbedaan antara Rasul Ulul Azmi itu terletak pada beratnya beban yang diterima oleh mereka, adapun ujian dan cobaan serta mempunyai tingkat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, para rasul itu memang mempunyai tingkat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka perbedaan mereka pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian paham tentang perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dan rasul lainnya? Nah, kalau sudah paham, baiklah, kalian ada yang ingin ditanyakan materi kita pada hari ini tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, anak-anak? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah Ibu ada permainan sedikit untuk kalian menambah nilai kalian. Nah, di sini Ibu ada 6 kotak. Nah, masing-masing kotak ini ada satu pertanyaan. Nah, kalian silakan membentuk kelompok, 6 kelompok. Nanti kita diskusikan hasil kelompok kalian. Nah, Ibu akan menempelnya ya. Ibu hapus dulu. Baiklah. Nah, baiklah, kalau kalian sudah membentuk kelompok, silakan kalian memilih masing-masing kotak ini. Nah, untuk kelompok 1 bebas mau pilih nomor berapa saja, dan seterusnya boleh bebas. Kelompok 2 bisa memilih kelompok 2-nya sendiri, bisa pilih yang lain. Nah, silakan. Kelompok 1 mau pilih nomor kotak berapa? 3. 3. Oke, baik. Oke, baiklah. Pertanyaan kelompok 3. Sebutkan contoh-contoh dari Nabi dan Rasul yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan kalian diskusikan. Paham? Iya, Bu. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Maksud Ibu, pilih nomor berapa? 4, Bu. 4. Nah, oke, baiklah. Pertanyaan dari kelompok 2 itu, tolong sebutkan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul dan contoh-contoh dari tugas maksud Ibu, dan sebutkan tugas-tugas dari Nabi dan Rasul tadi. Silakan kalian diskusikan. Selanjutnya kelompok 3. 4, Bu. 4 udah dipilih. Sudah ya, Bu? Ya. 1. 1. Nah, pertanyaan kelompok 1, tolong jelaskan perbedaan antara Rasul Ulul Azmi dan Rasul lainnya. Dan sebutkan Rasul-Rasul apa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Silakan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan. Silakan anak-anak. Baiklah, waktu kita sudah habis ya untuk diskusi. Silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Kelompok siapa dulu yang pertama? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan. Apa? Perbedaan Rasul dan Nabi. Ya. Kalau Rasul itu seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Jika Nabi itu orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, baiklah. Benar apa yang dikatakan oleh Ika tadi. Nah, untuk kelompok 6 tadi tidak bisa menjawab. Kelompok 6 tadi membahas tentang sifat-sifat Rasul tadi. Nah, sifat-sifat Rasul tadi itu ada
Tak itu fatona, sidik, amanah, dan tablik. Nah, kalian tahu kan sidik itu jujur, tablik itu menyampaikan, amanah itu dapat dipercaya, dan fatona itu cerdas. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, semuanya sudah terjawab ya anak-anak. Nah, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi ini sebelum kita mengakhiri. Nah, kesimpulan kita pelajaran pada pagi hari ini adalah bahwa dengan mengimani Rasul ialah di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mempercayai bahwa Rasul dan Nabi itu telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat Jibril pun dan mukjizatnya juga kita harus meneladaninya untuk di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik itu nilai-nilai luhur, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang didasarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan upaya meneladani Rasul. Nah, supaya kita menjadi umat Islam yang terbaik di antara umat-umat lainnya. Paham anak-anak untuk pelajaran kita pada hari ini? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah untuk minggu depan silakan kalian membuat tugas yang ibu kasih 25 Rasul tadi, silakan kalian hafalkan dan beserta sifat-sifatnya. Minggu depan ibu akan tanyakan untuk nilai harian kalian ya anak-anak. Nah, sebelum ibu mengakhiri, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.